dari ujung barat Indonesia, terbentang sebuah pulau besar yang menyimpan sejarah panjang, kemakmuran kuno, dan kejayaan yang nyaris terlupakan. Inilah Sumatera, pulau yang dahulu dikenal sebagai Suwarnadwipa, Pulau Emas, negeri para raja, peradaban tinggi, dan kerajaan-kerajaan megah yang pernah menjadi pusat dunia Melayu. Namun kini, siapa yang masih mengingat Sriwijaya? Siapa yang mengenang Kesultanan Aceh, Kesultanan Siak, Delhi, Jambi, Palembang, Indrapura, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang pernah berdiri gagah di tanah ini? Apa yang terjadi? Siapa yang menghilangkan Sumatera sebagai negeri para raja? Ribuan tahun lalu, Sumatera bukanlah sekadar pulau terluar. Ia adalah pusat perdagangan global. Kerajaan Sriwijaya, dengan pusatnya di Palembang, mengendalikan jalur perdagangan maritim dari abad ke-7 hingga ke-13. Kapal-kapal dari Arab, India, dan Tiongkok bersandar di pelabuhan-pelabuhan Sumatera. Kemudian bangkitlah Kesultanan Aceh Darussalam di utara, yang dikenal sebagai benteng Islam dan penjaga Selat Malaka. Raja-rajanya bersurat dengan khalifah di Timur Tengah, membangun madrasah dan masjid megah, dan berdiplomasi ke negeri-negeri jauh. Kesultanan ini juga menjadi pelindung ulama dan pejuang dari penjajahan Barat. Dari Delhi hingga Siak, dari Jambi hingga Minangkabau, raja-raja Sumatera memiliki pengaruh besar dalam membentuk identitas budaya Melayu. Bahasa, hukum adat, dan struktur kerajaan membentuk fondasi masyarakat hingga hari ini. Namun datanglah gelombang kolonial. Belanda tidak datang membawa damai. Mereka datang membawa strategi. Satu persatu kerajaan dipecah, diadu, dan dijinakkan. Raja-raja Sumatera dipaksa tunduk pada perjanjian yang berat sebelah. Beberapa dijebat, beberapa dipaksa mengasingkan diri. Bahkan ada yang dibunuh dengan cara licik. Satu persatu, nama-nama Raja Sumatera digantikan oleh nama-nama asisten residen, kontrolir, dan pejabat kolonial. Pusat kekuasaan dialihkan ke Batavia. Pulau Jawa dijadikan sentral pemerintahan, sementara Sumatera dijadikan daerah luar. Lalu, pendidikan pun dijadikan alat penghapus sejarah. Buku-buku sejarah menempatkan Sumatera hanya sebagai wilayah takluk. Tidak diajarkan bahwa kerajaan-kerajaan di Sumatera pernah menjadi pusat ilmu, maritim, dan perlawanan terhadap penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia, harapan muncul. Tapi apakah negeri para raja itu dibangkitkan kembali? Tidak. Nama-nama raja tetap tak disebut. Peran mereka dalam memerdekakan negeri ini dilupakan. Bahkan, ketika wilayah-wilayah Sumatera mencoba bersuara, menuntut otonomi, keadilan sumber daya, dan pelestarian budaya, mereka dianggap ancaman. Aceh dibungkam. PRRI Permesta dijadikan pengkhianat. Pahlawan-pahlawan lokal Sumatera jarang diberi panggung nasional. Sumatera tetap menjadi penyumbang devisa dari tambang, gas, minyak sawit, tapi minim dalam kebijakan nasional. Jadi, siapa yang menghilangkan Sumatera sebagai negeri para raja? Jawabannya rumit, tapi jelas. Penghilangan ini adalah hasil dari kombinasi kolonialisme, strategi pusat pemerintahan pasca kemerdekaan, dan pelupaan sistematis oleh pendidikan serta media arus utama. Sumatera, perlahan namun pasti, dibuat hanya menjadi wilayah penghasil, bukan pusat kejayaan. Kita juga harus jujur bahwa sebagian anak muda Sumatera sendiri telah kehilangan koneksi dengan sejarah mereka. Istana raja dibiarkan lapuk. Manuskrip kuno tidak dirawat. Identitas kebesaran Melayu Sumatera ditukar dengan modernitas semu. Namun belum terlambat. Kini, generasi baru mulai menggali kembali sejarah mereka. Mencari tahu siapa Raja Ali Haji, Sultan Iskandar Muda, Tuanku Imam Bonjol, dan Katnyak Dien. Mereka menolak dilupakan. Mereka bangkit dari tidur sejarah yang panjang. Mungkin inilah waktunya. Waktu untuk menulis ulang sejarah. Menempatkan Sumatera bukan hanya sebagai bagian dari Indonesia, tapi sebagai akar, fondasi, dan simbol kejayaan Nusantara yang sebenarnya. Karena negeri para raja tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya disembunyikan. Dan kini, saatnya kita buka kembali tabir itu. Sumatera, Suwarnadwipa, negeri para raja.
Bangkitlah, karena sejarahmu terlalu agung untuk dilupakan.